Ini lahansongnya jenis apa ini Mas Rasta? Ini kapsul. Ini kapsul ya. Nah ukuran segitu di ground udah berapa lama? 2 tahun ini. Ini 2 tahun Ya, di ground. 2 tahun. Dari bahan seberapa? Segini. Oh selunjuk. Ya. Cangkokan. Gitu. Cangkokan. Oke. Nah untuk penanaman awal kalau ground-groundan gini pakai apa Mas Rasta medianya? Ini pakai tanah setempat ya, kebetulan ini tanah di kebun. sawah ya. Cuma kita pakai campur dengan pupuk kandang sedikit. Ini kita pakai Karpet talang air. ya. Cuma ukurannya sebenarnya kurang lebar ini karena cuma diameter berapa ya? 50 ya, jadi sebenarnya kurang lebar. Cuma kita ngejar jumlah kemarin jadi biar bisa muat banyak. Oh gitu. Iya. Nah. Ini jaraknya juga mepet ini? Ya mepet sekali ini sekitar 1 meter ya. 1 meteran. Optimalnya menurut Mas Rasta untuk lingkar anunya ini dinding talang airnya ini? Ya minimal sebenarnya kalau mau untuk perakaran yang bagus bisa narik akar itu ya sekitar paling enggak 80 cm ya. 80 cm ya. Diameter. Tapi mungkin ini juga targetnya nggak terlalu besar. Ya memang target kita cuma untuk ukuran-ukuran medium ya. Jadi nanti mungkin segini bentar lagi bisa dipanen. Nah yang perawatan rutin apa aja untuk lohansong di ground? Untuk langsung dari awal penanaman kalau udah hidup kita program kita memang lohansong yang ada gerakan-gerakan ya. Jadi dari awal sudah kita gerakkan pakai turus ya, istilahnya ditancapi, digerakkan tali. Oh berarti hanya lekuk pakai pakai itu atau enggak itu ya. Nah targetnya biasanya untuk di ground seperti ini sampai percabangan apa anak cabang atau gimana Mas? Mungkin ini cuma sampai tanganan aja ya, cabang. Sampai cabang aja. Sisanya bisa diteruskan di pot ya. Dengan pertimbangan dari segi keamanan juga karena di lahan terbuka ya bisa. Oh gitu. Nah ini kan berarti sebenarnya target utamanya hanya budidaya buat Budidaya, bahan ya Mas Rasta. Nah untuk lohansong sendiri kalau untuk budidayanya dari cangkok, dari biji, stek bisa semua? Kebetulan kita pakai yang cangkokan Dari cangkok. Ya. Untuk pemotongan seperti itu harus ada tunas di bawah Mas Rasta? Ya untuk lohansong ini kalau kita mau motong harus ada tunas yang di bawah potongan ya. Kalau kita kondisi potong misalnya di sini, kemungkinan besar untuk tumbuh tunas itu agak sulit ya. Bisa cuma agak sulit. Lebih amannya kita sisakan tunas ya. Ada tunas bro. Tahap ya dia. Dicangkok dulu. Nah ini rencana kedepannya gimana untuk pohon yang ini Mas Rasta? Ini jadi gerakannya gerakan apa ya, ini agak semi dobrak ya, nanti ini agak besar. Topnya ke ini. Oh topnya pakai yang tengah itu. Jadi ini cabang pertama. Kita lihat besarannya udah cukup. Udah cukup. Jadi udah kita potong. Untuk bikin anak cabang. Iya, untuk bikin anak cabang. Oke, berarti yang kurang untuk yang ke topnya ini ya. Harus lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Nanti yang miring ini bisa jadi cabang kedua mungkin? Ini mungkin jadi anakan ya. Bisa jadi cabang, bisa jadi batang juga nanti batang, kalau ya, misalnya jatuhnya semi cascade ya, misalnya nanti ya. Tergantung lihat pertumbuhan. Oh, lihat perkembangan, lihat pertumbuhan. Oke. Berarti kayak di ground ini nggak selalu rencana awal akan seterusnya seperti itu ya Mas Rasta? Ya bisa berubah. Kalau di alam kadang kan kayak gini ada angin besar ini udah posisinya berubah kayak gitu sering terjadi di alam. Kecuali di pot bisa. Di pot bisa dikendalikan mungkin ya. Yang ini jenis apa ini Mas Rasta? Ini lidah burung. Lidah burung ya. Burung, ya. Nah, ini sepertinya udah dipotong, udah tunasnya mulai diarahkan gitu. Ya. Berarti karena kita memang program kita medium ya. Medium. Tidak terlalu besar. Berarti tahapannya ini udah masuk ke anak cabang. Ya. Anak cabang.
Ini sama 2 tahun juga Mas Rasto? 2 tahun. Oke. Nah, kedepannya ini terus yang masih kurang di mana aja Mas Rasto? Yang masih dikejar? Di sini masih ada kekurangan, mungkin sama keseimbangan antara besar pohon sama cabang kurang besar. Itu masih di los ini masih ya? di los ya. Oke, yang bawah udah cukup? Yang bawah saya kira sudah cukup. Untuk topnya nanti pakai yang mana? Topnya pakai. Oke. Cuma kita harapkan kan di sini juga nanti tumbuh tunas baru. Oh, nanti kalau ada bisa dipakai. Ya, mungkin bisa dipendekkan lagi kalau sini tuh tumbuh karena langsung bertahap ya pengerjaannya, nggak bisa langsung kita potong di sini tanpa menyisakan tunas. Iya, betul. Oh, itu kelihatan agak tinggi karena memang belum ada tunas. Ya, di sini kita harapkan nanti muncul, lah kita mungkin bisa pendekkan lagi. Oh, gitu. Oke, Mas Rasto, ini saya lihat ada yang dililit kawat, ini maksudnya apa ini, Mas Rasto? Oh, ini kenapa batang udah besar kok masih dililit kawat ya? Nah, ya. Termasuk ya, gitu ya. Tuh ini karena kasusnya di sini besar, di sini masih kecil. Jadi istilahnya kurang ngepen. Nanti untuk mengatasi biar ini agak ngejar pembesarannya, kalau saya dengan sistem ini dililit kawat. Nanti kalau udah kawat agak masuk, kita buka, nanti otomatis di sini mempercepat pertumbuhan besar batang bawah. Oh, gitu. Berarti karena ketinggalan ukurannya. Ya. Biasanya terjadi kenapa bisa ketinggalan ukurannya itu, Mas Rasto? Karena ya Mas, karena di sini ada dominan cabang besar biasanya di atasnya. Jadi nariknya pembesaran di sini karena ada cabang-cabang yang besar. Oh, gitu. Ya. Berarti itu trik untuk memperbesar batang batang ya? bawah ya. Dengan cara dicekik ya? Dicekik, istilahnya dicekik. Oke. Nah, untuk jenis lain gimana, Mas Rasto? Saya kebetulan cuma di Untuk jenis lohansung aja yang agak Kalau jenis lain mungkin tekniknya mungkin bisa atau pakai teknik lain dipecah lain, misalnya. Kalau lohansung berani pecah batang, Mas Rasto? Saya belum pernah karena kayaknya agak sulit untuk nganunya. Riskan mungkin ya. Riskan. Faktor-faktor apa ya? Kematiannya mungkin agak tinggi. Iya. Oke. Untuk perawatan rutinnya Mas Rasto, mungkin penyakit apa untuk lohansung di ground? Kalau lohansung yang sering terjadi misalnya penyakit itu di jadi di ujung-ujung cabang gini ya, ujung daun-daun muda gini sering ada kayak sejenis serangga-serangga hitam itu. Kita mungkin sebulan sekali atau lihat situasi itu pakai insek ada beberapa macam merek. Oke, Mas Rasto, ini kan di kebun Mas Eko Cimpling juga ya, sama seperti yang Anting Putri sebelumnya. Nah, nanti buat teman-teman yang mungkin berminat nanti ini kan dijual Mas Rasto ya? Dijual juga? Ya, dijual ya. Karena udah waktunya untuk diangkat ya, dipanen. Oke, nanti nomornya Mas Eko Cimpling saya tampilkan di di deskripsi video. Terima kasih banyak Mas Rasto bincang-bincang. Sama-sama Mas.